Itu kalau mau mundur dari dulu dong. Kenapa baru-baru sekarang? Berani mundur saja, itu sudah luar biasa. Jadi kalau misalnya ada rakyatnya melanggar hukum, itu tidak sepenuhnya kesalahan rakyat juga gitu. Bisa jadi kesalahan pemimpinnya. Oligarki menikmati, rakyat dikorbankan. Di Indonesia itu kan menarik. Yang menang dalam pilpres itu bukan ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh tukang hitung. Pak Prabowo itu tidak visioner dalam menjawab, tidak seperti 2014 dan 2019. Tapi saya bilang begini, pilih satu boleh, pilih tiga silahkan, pilih dua dipikir-pikir lagi. Pasti tidak akan ada yang fair play Bang, apalagi saat ini penguasanya bermain, ada anaknya di sana ya, bapaknya pasti ingin anaknya menang lah. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan ini sahabat kita semua netizen. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hensat Henry Satrio, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Ya. Dan founder Lembaga Survei Kedai Kopi. Lembaga Survei Kedai Kopi yang sebentar lagi akan melakukan quick count. Ya, kita udah dapat sertifikasi tuh. Oke, terverifikasi. Mas Hensat, Ya. ada yang menghentakkan kita ya. Ini Mahfud sudah menyatakan dirinya mengundurkan diri jadi menteri. Dengan berbagai macam alasan. Dan kemudian banyak spekulasi yang bermunculan. Bahwa mungkin ini akan diikuti oleh beberapa menteri. Mungkin Sri Mulyani, ini spekulasi. Risma dan lain-lain sebagainya. Dan kalau ini terjadi, maka ini sepertinya kita kejadian seperti tahun 98 ketika Pak Harto sebelum jatuh beberapa menteri mundur ya, Ginanjar dan lain sebagainya. Sebagai pengamat politik nih, apa yang Mas Henry lihat di balik mundurnya Pak Mahfud MD ini? Apakah akan mengguncang Pak Jokowi atau dia santai-santai saja? Ini dua hal yang berbeda ya Bang ya. Jadi pada saat reformasi itu suasana kondusinya itu sudah mendukung menteri-menteri mundur. Jadi artinya Kondisi lapangan, gejolak harga, kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian mahasiswa ya termasuk kami itu sudah mulai turun ke jalan, sudah mulai melakukan demonstrasi yang besar. Sudah masif. Ya, penculikan juga sudah terjadi kalau saya tidak salah itu di 98. Jadi memang situasinya mendukung untuk melakukan langkah-langkah politik bagi para menteri, sehingga pada saat itu Ginanjar ya yang memotori itu mengundurkan diri sehingga eskalasinya meningkat, dan lagi pula presiden saat itu berada di Mesir kalau saya tidak salah. Di sehingga Timur memang dia tidak sempat untuk melakukan koordinasi dan konstelasi politik yang memang memanas waktu itu. Sehingga pada saat mundur ya ini memperbesar api saja. Nah, kalau per hari ini beda situasi karena mahasiswa juga ya ada yang turun ke jalan cuma tidak terlalu masif. Kemudian harga-harga pangan itu walaupun meningkat tapi ada bansos yang digelontorkan jadi redam masyarakat. Kemudian fluktuasi nilai rupiah ya memang ada pelemahan nilai rupiah terhadap dolar, tapi memang jangkauannya tipis lah ya. Saya nggak tahu tuh istilah ekonominya apa, tapi misalnya dari 15.400 per hari ini kita bicara 15.700-an gitu ya. Jadi tidak terlalu besar. Dan Pak Jokowi ini kan sosok presiden yang jenius ya. Jadi artinya dia itu jenius secara politik sehingga dia sudah bisa menghitung tuh. Dia pasti sudah punya daftarnya tuh menteri-menteri yang sangat mungkin mengundurkan diri. Bila kemudian diharuskan oleh partainya atau memang konstelasi politiknya tidak mendukung. Nah, sehingga pada saat dia sudah mempersiapkan daftarnya, dia juga sudah punya daftar calon-calon menteri yang akan masuk tuh. Yang menggantikan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih tuh sama menteri-menteri yang mundur, karena begitu mundur yang masuk itu akhirnya all Jokowismen kan. Yang akhirnya bisa diatur tuh. Makanya misalnya kan isunya hari ini misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan yang profesional yang diusulkan mundur selain Pak Mahfud adalah Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki misalnya. Dia udah punya tuh daftarnya untuk menggantikan, sehingga begitu menteri ini mundur pemberitaan kan pasti muncul heboh tuh ya. Besoknya langsung dia lantik tuh menteri penggantinya, sehingga tertutup langsung tuh beritanya. Jadi eskalasinya menurut saya tidak terlalu meningkat. Tapi dengan all Jokowismen dia bisa melakukan apa aja tuh. Justru lebih berbahaya. Justru lebih kondusif, lebih enak buat dia. Saya nggak bilang lebih berbahaya. Lebih enak buat dia kenapa? Karena artinya
karena all Jokowisme jadi nggak ada yang nahan tuh. Mungkin ya. Mungkin Sri Mulyani kan sekarang ada anggaran masuk, dia pertimbangkan dulu gitu ya. Sri Mulyani dia tahan, kalau ada yang penting ya dia gelontorkan, kalau tidak penting ya dia tahan. Tapi dengan all Jokowisme bisa jadi ya, sangat mungkin tuh dibablasin semua gitu ya. Jadi memang kondisinya jadi menguntungkan untuk Pak Jokowi sebetulnya. Berbeda dengan kondisinya Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan calon wakil presiden. Secara etika dia pasti ingin menorehkan tinta emas di sejarah Indonesia sebagai calon wakil presiden yang punya etika. Jadi artinya dia tidak ingin dianggap memanfaatkan fasilitas negara pada saat menjadi wakil presiden. Nah, banyak orang langsung mencibir memang mundurnya Pak Mahfud ini. Ini kan persis 14 hari sebelum Pilpres ya. Banyak orang mencibir, wah itu kalau mau mundur dari dulu dong. Kenapa baru-baru sekarang? Ya kalau timing mundur kan orang juga punya pertimbangan macam-macam ya. Jadi memang kalau ditanya apa keuntungannya, apakah ini ada keuntungan elektoral untuk Ganjar Mahfud, itu tergantung timnya. Kenapa saya bilang tergantung timnya? Timnya mau mengolah isu ini sebagai hal yang positif atau tidak. Pada saat debat terakhir, Pak Mahfud sudah menggelontorkan satu poin positif tuh. Dia bilang, dia mengatakan dia itu santri NU. Itu sudah penting tuh, karena langsung mengubah konstelasi. NU terbagi 3, ada di 01, 02, dan 03. 02 kan ada Bu Kofifa ya, walaupun pasangannya tidak ada yang dari NU, tapi dengan Pak Mahfud bilang dia santri NU itu cukup mengubah konstelasi. Nah, plus sekarang dia mengundurkan diri dari kabinet, sehingga secara etika pasti ada orang yang berdecak kagum. Dan kemudian buat kita rakyat itu menguntungkan. Ini kan pemilu ini kan diasosiasikan sebagai pesta rakyat, sehingga mestinya rakyat pilih rakyat, gitu ya. Yang di eksekutif sekarang tinggal Prabowo Gibran gitu, yang pejabat gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita sebetulnya rakyat Indonesia kalau memang ingin memilih rakyat juga. Nah, ketahuan yang dipilih siapa. Jangan pilih pemimpin yang kebanyakan topeng lah. Gitulah, dilihat-lihat yang lalu-lalu ya. Nah, pertanyaannya kok Caimin nggak ikut mundur? Nah, ada beberapa beranggapan bahwa Caimin ini kan pejabat legislatif yang tidak langsung berkaitan dengan anggaran, fasilitas negara dan lain-lain. Tapi itu terserah Caimin lah ya. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Yang satu wali kota Solo, yang satu menteri pertahanan. Ini lagi-lagi terserah mereka. Mereka menganggap Pilpres ini tuh gimana? Apakah mereka, kan bisa aja kepikirannya begini. Misalnya nih, sekarang Pak Mahfud kan sudah mundur. Tinggal Prabowo Gibran. Bisa saja berpikiran bahwa, ya udahlah nggak apa-apa kan, nggak dilarang juga oleh undang-undang. Pun kalau saya kalah, saya mesti jadi Menhan sampai Oktober misalnya. Atau Mas Gibran juga bisa begitu. Kalau misalnya kalah ya saya masih wali kota sampai Oktober 2024. Jadi terserah mereka aja. Aturannya tidak dilarang, tapi secara etika ini bagus banget. Dan Pak Mahfud mungkin bisa lebih bebas bicara ya. Sebagai rakyat itu akan lebih enak bicara karena dia tidak merepresentasikan jabatan dan negara pada saat bicara sebagai calon wakil presiden. Menarik, Mas Henry katakan bahwa sebenarnya tidak dilarang. Tidak ada masalah mau mundur apa enggak mundur. Aturannya juga ya fleksibel. Tapi secara etika dan moral politik ini kan tidak sepantasnya ya. Kalau pejabat negara itu masih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Kira-kira seperti itu? Iya, karena kan akan sulit sekali buat rakyat melihat. Misalnya kayak Gibran gitu sama Pak Prabowo. Iya kan sulit akhirnya kita melihat ya. Pak Prabowo lagi, misalnya kemarin waktu di spill fotonya yang lagi makan bakso sama kelapa muda ya, dan sama Pak Jokowi waktu itu kan, itu dia kapasitasnya sebagai calon presiden atau sebagai menteri pertahanan gitu bersama Pak Jokowi, atau sebagai ketua umum Gerindra. Kan rakyat juga susah membedakannya. Dan bisa saja macam-macam itu interpretasinya gitu. Kalau kemudian memang rakyat misalnya Ganjar Pranowo atau Mahfud MD atau Anies Baswedan, ya itu kan kelihatan, atau Gus Imin. Ya dia sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Jadi kalau ketemu dengan, misalnya ketemu dengan Pak Jokowi nih, Pak Ganjar, ya udah, itu pertemuan antara presiden dan calon presiden pastinya kan. Atau pertemuan antar kader PDI Perjuangan gitu ya. Dengan Pak Mahfud juga begitu. Jadi memang sulit kita, walaupun ada aturannya tidak menggunakan fasilitas negara, itu akan sulit sekali karena itu kan melekat gitu. Makanya pada saat Bang Abraham jadi ketua KPK misalnya kan, Bang Abraham juga tidak sembarangan menggunakan bertindak sebagai pribadi karena ada jabatan yang melekat kan, dan itu sulit sekali pasti orang membedakan Abraham yang mana nih,
Abraham Samad secara pribadi atau Abraham Samad ketua KPK, pasti semua orang ya itu Abraham Samad ya ketua KPK gitu. Jadi memang secara etika itu pasti akan dipertimbangkan. Nah secara elektoral apakah menguntungkan untuk Pak Mahfud, apakah kemudian itu bisa menggenjot elektabilitas Ganjar Pranowo? Kalau menurut saya itu tergantung dari tim suksesnya, bagaimana dia bisa mengolah itu sebagai hal yang positif, karena etika ini susah dianggap sulit sekali diterima sebagai sebuah hal yang positif, karena orang harus berpikir dulu gitu ya, pakai rasa nih kalau etika nih. Jadi etika ini menyangkut rasa ya? Iya, tidak seperti money politics yang langsung jelas kan gitu. Ini saya kasih, saya dapat untung, tinggal pilihannya saya pilih atau tidak. Tapi kalau etika ini kita pakai rasa kan. Nggak dilihat secara visual. Iya, rasa-rasanya ini pas, rasa-rasanya ini tidak. Menurut saya ini benar, dan kemudian isu mundurnya menteri ini kan seperti isu elit gitu ya. Jadi mungkin ya itu tadi menurut saya memang harus, kalau untuk keuntungan elektoral timnya yang harus bekerja. Tapi kalau untuk etika, kemudian demi kesehatan demokrasi, kemudian kesehatan pilpres, proses pilpres kita, saya harus acungi jempol kepada Pak Mahfud. Saya tidak bicara waktunya Bang ya, tapi berani mundur saja, itu sudah luar biasa. Memberikan contoh ya? Ya, jadi artinya kalaupun kemudian dia menang, dia bisa mengatakan bahwa saya menang sebagai rakyat, gitu. Kan begini Bung Hendri, kalau misalnya pejabat publik itu semacam wali kota tidak mengundurkan diri, itu kan dia pergi kampanye tuh, banyak mengganggu lah, ya kinerjanya menjadi terganggu, pelayanan publik menjadi terganggu. Kan seharusnya dia mundur juga seperti Gibran, daripada pekerjaannya sebagai wali kota itu terganggu kan? Iya. Harusnya kan begitu, tapi kan mungkin mereka berlindung dari aturan yang ada ya. Aturan memang tidak disalahkan dan diperbolehkan. Tapi kan bagaimana tanggung jawab kepada orang yang memilih ya. Jadi artinya orang yang memilih itu pastinya mereka kan juga ingin terus-menerus dilayani gitu. Kalau kemudian ingin melakukan kampanye, memang sebaiknya mengundurkan diri. Memang ada, saya kampanyenya pada saat libur kok, di luar jam kerja gitu. Nah masalahnya jabatan yang menempel ini agak susah gitu. Utamanya yang jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pelayanan publik ya, seperti wali kota, itu kan sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik, jadi terganggu. Kalau begitu Bu Hendri, berarti kalau pejabat ini tidak mundur, dia melakukan pelanggaran etika dan moral kan? Iya, menurut saya sih nggak pas juga Bang. Kayak misalnya kemarin ya, pada saat Pak Jokowi bicara bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Itu di belakangnya kan tentara. Terus ada Pak Prabowo-nya. Nah Pak Prabowo itu di belakangnya Pak Jokowi sebagai calon presiden atau sebagai menteri pertahanan. Itu kan kita nggak bisa membedakan itu gitu. Nah kalau kemudian itu dianggap sebagai keuntungan oleh si capresnya, ya kita bingung juga ya. Masa hal begitu dianggap keuntungan? Harusnya kan seorang pemimpin ya bisa memberikan sesuatu yang positif atau mencontohkan hal yang positif, bahwa bila tidak sesuai dengan etika, bila ada rasa yang salah atau dinilai tidak patut, ya harusnya memang ditanggalkan, kira-kira gitu. Berarti kalau begitu rakyat sendiri yang akan melakukan penilaiannya. Misalnya begini, pejabat yang tidak mundur adalah pejabat yang melanggar etika dan moral, tidak perlu dipilih. Seperti begitu kira-kira? Ya boleh saja kalau ada orang mengatakan seperti itu gitu. Menurut politik bermoralnya bagaimana, Mas? Ya sebaiknya kan tidak dipilih pemimpin yang tidak menghormati atau tidak menghargai rasa etika, rasa kepatutan gitu ya, kewajaran itu. Karena kan jadi dalam teorinya Bang, leadership transformasional misalnya nih ya, itu dalam teori leadership transformasional itu seorang pemimpin harusnya walk the talk. Jadi dia kalau ingin rakyatnya punya etika, dia juga beretika. Kalau rakyatnya ingin bekerja keras, dia juga bekerja keras. Gitu. Jadi ketauladanan ya? Ketauladanan. Jadi nggak cuma misalnya dalam teori leadership yang lain ada yang namanya charismatic leadership. Nah dia hanya mengandalkan karisma aja, gitu ya. Rakyat melihat karismanya dia, kemudian rakyat ini mau bekerja untuk negara, bekerja keras, bukan karena dicontohkan oleh rakyat, tapi karena terpersona oleh leadershipnya dia. Kayak kerajaan ya, raja-raja itu karisma kerajaan, karisma itu. Nah sekarang ini zamannya transformational leadership, sehingga harusnya pemimpin itu bisa walk the talk. Jadi kalau misalnya ada rakyatnya melanggar hukum, itu tidak sepenuhnya kesalahan rakyat juga gitu. Bisa jadi kesalahan pemimpinnya karena tidak mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan dilakukan, kayak gitu-gitu loh. Jadi misalnya berarti kalau banyak korupsi di negaranya,
pemimpinnya bertanggung jawab ya. Ya harus bertanggung jawab. Misalnya juga nih, ada banyak rakyat yang sen kiri belok kanan gitu ya. Nggak nyambung atau mengatakan hal yang kemarin begini terus begini lagi, berbeda lagi, atau kemudian dia menyampaikan pelintut lah istilahnya begitu ya. Lihat juga pemimpinnya gimana kalau dia bilang sen kiri kemudian dia belok kanan, nah pada saat dia bicara sen kiri itu hoax nggak gitu ya. Kan dia belok kanan gitu, kecuali ada penjelasan lain gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya harusnya diteladani oleh pemimpin. Jadi kalau kemudian ada rakyat yang melanggar hukum, mestinya setiap pelanggaran hukum rakyat itu pemimpinnya melakukan introspeksi diri gitu. Kenapa rakyat saya masih begitu? Bung Hendrik, kan menarik nih kalau kita lihat ya, semakin dekat Pilpres di hari H, semakin banyak kejadian yang memilukan dan membuat kita miris sebagai rakyat. Misalnya salah satu contoh, kita lihat bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan sabotase secara terselubung terhadap paslon nomor 1 dan nomor 3 di hari kampanye akbar mereka. Misalnya Anies yang disabotase ketika mau melakukan kampanye di JIS. Kemudian juga Pak Ganjar disabotase ketika mau melakukan kampanye akbar di sebuah daerah. Macam-macam bentuk sabotasenya. Misalnya tempat penyewaan bus gitu tiba-tiba membatalkan, macam-macam, atau transportasi ke sana dihambat. Pokoknya dihambat lah. Apakah ini menandakan bahwa ini betul-betul peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi karena ada peran pemimpin tertinggi yang bisa mengendalikan sehingga terjadi sabotase seperti itu? Gini Bang, dalam sebuah kompetisi politik ya, pasti orang yang saat itu menguasai pemerintahan atau sebagai penguasa itu akan menahan lawan-lawannya untuk menjongkelkan dia dari kekuasaan itu atau untuk menurunkan dia dari kekuasaan itu. Dan harusnya orang-orang yang sedang berkompetisi dalam meraih kekuasaan politik memahami itu. Jadi jangan mengharapkan ada fair play lah dalam politik kalau menurut saya gitu ya. Sehingga kalau hal-hal ini terjadi ya nggak usah cengeng tapi dilawan aja. Dilawannya ada dua hal, cari cara lain untuk bisa mencapai titik itu. Kemudian yang kedua, ya komunikasikan saja apa yang telah mereka alami. Jadi kalau tadi Abang menyampaikan ada komunikasi yang disampaikan oleh orang-orang yang terzolimi atau tertindas ini kepada publik, memang itu yang harus dilakukan. Sehingga apa? Rakyat bisa mendukung itu. Dukungan jadi lebih bertambah. Dan hasilnya pasti akan lebih melegakan buat banyak orang. Jadi pasti tidak akan ada yang fair play Bang. Apalagi saat ini penguasanya bermain, ada anaknya di sana, ya pasti anaknya pengen, bapaknya pasti ingin anaknya menang lah. Masa ada bapak yang ingin anaknya kalah, kan nggak gitu, pasti kan ingin anaknya menang. Caranya gimana? Ya macam-macam lah, dia dukung anaknya dengan sepenuh hati gitu lah. Jadi kalau kemudian hal-hal itu kalau memang benar ya, ada di teror, diintimidasi atau di sabotase, bukan di teror ya Bang, di sabotase, dihambat ya. Nah itu ya dihadapi saja, tidak ada cara lain selain itu, karena semuanya kan sadar yang dihadapi adalah penguasa, dan menghadapi penguasa kan susah. Dalam sejarah Indonesia fair play politik itu cuma terjadi di zamannya Megawati Soekarno Putri itu pada saat pemilu 2004 ya, makanya kita harus acungi jempol juga. Bu Mega waktu itu karena berpegang penuh dia terhadap demokrasi, dia benar-benar menjaga demokrasi itu ada, sehingga salah satu contohnya orang yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, seberapapun sakit hatinya Bu Mega terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, itu dipersilahkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk maju ke Pilpres 2004. Dan tidak dihalangi? Tidak dihalangi, tidak diganggu partainya. Tidak disabotase? Iya, tidak disabotase. Apa sulitnya seorang Megawati Soekarno Putri memerintahkan Menko Polhukam misalnya saat itu, atau Menteri Hukum dan HAM misalnya kalau zaman sekarang, untuk tidak mengesahkan aktanya Demokrat, Partai Demokrat. Kan bisa saja itu terjadi gitu. Atau misalnya mengganggu partai politik lain yang waktu itu mendukung Pak SBY, itu kalau nggak salah PKS kalau saya nggak salah termasuk itu. Apa susahnya buat Megawati Soekarno Putri? Pada saat itu. PBB ya, itu dia. Apa susahnya buat Bu Mega? Nggak ada susahnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Apa susahnya seorang presiden kala itu ya mendowngrade PAN misalnya, yang dengan Amin Rais juga kuat waktu itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mempersilahkan semua kontestannya untuk maju melawan dia. 5 waktu itu kontestannya. Dan dia fine-fine aja.
Begitu kalah, dia mengambil sikap saya oposisi. 2009, dia maju lagi melawan penguasa. Sulit nggak Ibu Mega waktu itu? Kalau saya tidak salah, hambatan-hambatan itu datang juga untuk Ibu Mega. Tapi dia tetap lawan. Dan dia begitu kalah, ambil oposisi. Dia tidak masuk ke pemerintahan. Seingat saya itu, waktu zaman pemerintahan langsung, ya mungkin itu ya. Yang fair play terjadi itu di 2004 aja, menurut saya. Jadi itulah pemilu jurdil di zaman Ibu Mega. Jurdil Ibu Mega itu. Jadi pemilu pertama, pemilu kedua ya, setelah 99, setelah reformasi. Dan itu jurdil banget, makanya saya bilang nggak ada. Kalau Ibu Mega mau, kan mudah itu. Jadi menghalangi. Mas Henry terkagum ini dengan tabiat politik Ibu Mega ya? Iya, dan dia per hari ini kan memang, saya menyebutnya Ibu Mega ini penjaga negara. Dan negara yang dia jaga ini bukan main-main, ini negara hukum. Yang dia jaga. Jadi pada saat ada orang yang berusaha melawan hukum, itu dia cegah. Makanya kalau ada yang minta 3 periode, padahal hukumnya 2 periode, dia cegah. Itu hebatnya Ibu Mega tuh. Dan dia konsisten sampai hari ini, umurnya juga sudah 70-an lebih, dia konsisten di situ gitu. Nah, lagi-lagi saya balik lagi ke Abang, kalau kemudian ada yang menghambat atau paslon-paslon dihambat, ya sudah dihadapi saja, karena ini bukan zamannya Ibu Mega jadi presiden. Sehingga harus punya plan ABC, DE, FG, kalau sampai plan Z juga perlu. Yang paling penting misalnya, kan Bang Said Didu, itu kan dari Bang Said Didu tuh kan, saya juga baca tuh ex-nya Bang Said Didu, mengatakan dia bisnya ya, yang dihambat itu, ya cari cara lain lah. Supaya bisa sampai ke titik poin akhir gitu ya. Atau pendukungnya Ganjar juga begitu. Karena memang yang kita hadapi penguasa. Masa iya penguasa mau dijongkelkan kemudian mempersilahkan yang lain menggunakan fasilitas. Pak SBY di masa kepemimpinannya juga perlu kita acungi jempol. Gitu ya, dia tidak berpihak, dia mempersilahkan para kontestan itu walaupun biasanya cawapres, tapi dia tenang aja. Dan begitu kalah dia juga nggak marah-marah ke Pak Jokowi kan. Dia kasih selamat sama Pak Jokowi gitu. Jadi artinya kita punya 2 contoh baik ya. Pak SBY yang pada saat waktunya sudah selesai, dia mempersilahkan yang lain untuk menggantikan dia tidak ikut kontestasi. Ibu Mega pada saat dia sebagai incumbent, dia mempersilahkan banyak orang untuk melawan dia dalam kompetisi dan sama sekali dia tidak berusaha menghalang-halangi itu. Dan menurut saya kita sebetulnya punya contoh-contoh baik gitu ya. Oke, kalau begitu kan sebenarnya yang kita harap bahwa pemilu ini kan berlangsung jurdil agar supaya masyarakat bisa dengan bebas Mas Henry tanpa merasa tertekan untuk melakukan pilihan-pilihan politiknya. Kan itu intinya jurdil ya. Tapi kalau Mas Henry bilang biasa saja ini dalam politik begini, apakah ini tidak akan mengganggu hasil dari Pilpres nanti? Harusnya dimengerti Bang. Cara-caranya itu bakal seperti ini. Nah sekarang di Indonesia itu kan menarik. Yang menang dalam Pilpres itu bukan ditentukan oleh rakyat, quote unquote ya, tapi ditentukan oleh tukang hitung. Nah, makanya tukang hitungnya mesti diawasi oleh rakyat supaya. Tukang hitungnya itu siapa? KPU. KPU kan. Makanya si tukang hitungnya harus diawasi oleh rakyat sehingga dia ngitungnya benar dan tidak apa yang ada ya dihitung gitu ya, dia tidak mengada-adakan yang tidak ada. Kayak gitu-gitu. Jadi menarik ini pertanyaan Abang Abraham gitu. Bagaimana sebuah pemilu bisa jurdil kalau kemudian penguasanya tidak mau melakukan itu gitu ya misalnya seperti itu. Itu menarik tuh Bang. Makanya kan saya katakan bahwa dari awal Pak Jokowi ini kan memang penguasa yang jenius, politisi yang jenius. Sehingga ya dia bisa memperhitungkan tuh. Dia sudah menghitung semuanya tuh. Bagaimana caranya dia menang dan lain-lain. Makanya kita pernah bahas di sini kan sebetulnya ini 1 putaran atau 2 putaran. Saya katakan waktu itu saya percaya ini 2 putaran walaupun saya sampai hari ini tidak memiliki alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Bahkan per hari ini saya ingin katakan bahwa 1 putaran atau 2 putaran ini akan ditentukan pada 1 minggu sebelum pencoblosan. Jadi sekitar tanggal 7 atau 8 Februari lah kita bisa lihat ini sebetulnya 1 putaran atau 2 putaran. Nah itu pun dia sudah hitung tuh skenario-skenarionya. Makanya ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di kepala saya sebetulnya dari tadi sih pertanyaan terus tuh. Yang pertama misalnya Pak Jokowi ini sebetulnya mendukung Prabowo atau mendukung Gibran gitu ya. Karena itu kan berpengaruh kalau misalnya 1 putaran berarti ada 8 bulan jaraknya sampai
Misalnya Prabowo Gibran yang menang, Prabowo Gibran dilantik. Nah ini Pak Prabowo yang didukung Pak Jokowi atau Gibran didukung Pak Jokowi. Terus pertanyaan lain misalnya kalau ternyata 2 putaran, kenapa kemudian kok Pak Jokowi oke skenarionya tiba-tiba menjadi 2 putaran? Siapa yang dia persiapkan selanjutnya? Apakah Anies yang dipersiapkan, ataukah Prabowo yang dipersiapkan, atau Ganjar dipersiapkan? Jadi karena atas dasar kejeniusan Pak Jokowi yang saya lihat itu, saya jadi punya banyak pertanyaan. Ini sebetulnya skenario pemilu ini as it is atau ada skenarionya sih sebetulnya gitu loh Bang. Menarik, Bung Henry. Ini sebentar lagi kita memasuki debat capres yang terakhir ya. Dan temanya juga menarik. Ada tema pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan masalah kesejahteraan sosial. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira apa yang Mas Henry bisa sampaikan? Saya bicara tentang show dan komunikasi politik aja Bang. Kalau substansi pasti para capres itu lebih canggih dan ada ahli-ahlinya. Sebetulnya pertanyaannya itu kan, ini kan final ya. Jadi kalau ibarat abang tinju ini ronde terakhir lah. Ronde terakhir. Buat mereka. Nah ini kan pasti mengeluarkan kemampuannya ya. Pertanyaannya apakah Mas Anies akan menyerang dari awal? Apakah kemudian Prabowo akan defense terus? Apakah Ganjar Pranowo akan seperti pada debat ketiga kemarin? Menyerang. Jadi ya menyerang tapi di ujung gitu ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaannya, kalau berdasarkan hasil surveinya Bang Burhan, itu pasca debat ketiga, itu Prabowo elektabilitasnya naik 2, something lah. Jadi kenapa bisa naik? Ya itu dia, karena waktu itu dia diserang kan, diserang, dan terus kemudian dikeluarkanlah jurus terzolimi itu, yang kalau abang pernah ingat itu, gerakan nangis bersama lah saya nyebutnya itu. Jadi mengasihani Pak Prabowo. Emoji. Waktu itu memuji wah kasihan ya ini diserang ya. Emoji. Betul. Emoji yang nangis itu kan. Jadi seperti dikasihani sehingga ada simpati dari masyarakat Indonesia. Tapi apakah itu murni karena itu atau memang karena hal lain? Nah, itu kita kan kita nggak tahu ya makanya itu mau sampai di mana itu. Tapi memang setiap debat terutama final ya, saya itu meyakini ada hal yang bisa mengubah konstelasi. Jadi kalau dalam disertasi saya itu disebut momentum politik. Saya pakai 2 pilkada yang terkenal aja di Jakarta dan Jawa Barat. Saya ambil contoh Jawa Barat dulu. Waktu itu pasangan Sudrajat Saihu itu diusung oleh Gerindra dan PKS, masuk pendaftaran terakhir dan berada selalu di posisi keempat, terus-terusan. Selama konstelasi kompetisi Pilkada Jabar itu berlangsung. Ini yang menang waktu itu Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil memang nomor 1 terus tuh sepanjang konstelasi. Tapi di debat terakhir, Sudrajat Saihu itu membentangkan kaos yang bertuliskan 2019 ganti presiden. Ini membuat para pendukung yang menginginkan ada 2019 ganti presiden itu otomatis memilih dia tuh. Sehingga suaranya naik kencang dan drastis. Itu hanya beda 2, something lah dengan Ridwan Kamil dan dia berada di posisi kedua. Itu mungkin kalau ada tambahan waktu sedikit lagi pemilu itu, 1 minggu. Iya 1 minggu aja bisa kalah ini Ridwan Kamil. Nah itu terjadi di debat terakhir. Debat ini kan banyak oleh pengawat politik, oleh praktisi dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan karena ini buat menengah atas. Tapi saya mau mencontohkan di Jawa Barat itu terjadi sebuah kenaikan atau momentum. Katanya ada informasi yang menyuruh menaikkan spanduk itu Mas Henry ya? Yang mana tuh? Itu ganti presiden 2019. Oh saya kasih masukan saja. Itu bukan spanduk tuh kaos. Aktor intelektualnya Mas Henry ya? Enggak. Ya, saya salah satunya aja. Ya. Nah itu luar biasa. Nah. Dan waktu itu saya juga kaget tuh dengan pengaruh itu yang luar biasa itu. Satu lagi adalah di Pilkada Jakarta. Jadi waktu Pilkada Jakarta, AHY dan Ahok itu kan diunggulkan lolos ke putaran kedua. Bahkan Ahok itu diunggulkan lolos 1 putaran bahkan. Anies Baswedan nggak dilihat lah. Tapi di debat terakhir, Silviana Murni itu melakukan blunder yang fatal kalau saya tidak salah. Dia harusnya bertanya, tapi dia meneruskan jawaban di sesi sebelumnya. Sehingga waktu itu banyak juga yang kok gitu sih, kayak orang nggak fokus gitu ya. Dan akhirnya saya kaget juga, stagnan juga tuh. Elektabilitas AHY waktu itu di quick count kedai kopi itu 17%. Bentok di situ saya juga, sebagai
orang yang melaksanakan quick count dan melakukan survei juga kan kaget juga Bang kalau ada tiba-tiba ada elektabilitas terdiam terhenti di 17. Sempat juga akhirnya waktu itu saya tanya staf saya, coba tolong cek lembaga survei lain. Stagnan ya. Gimana? Oh sama Pak, stuck semua. Gitu ya, walaupun ya saya yakini ada beberapa faktor lain, tapi pada saat kita bicara tentang debat terakhir itu ternyata menentukan. Dan akhirnya Anies yang waktu itu tidak digulkan, itu berada di peringkat kedua, akhirnya lolos melawan Ahok. Jadi debat kelima nanti, tanggal 4 Februari, itu akan menarik diperhatikan. Begitu ada blunder-blunder, kejadian-kejadian blunder, atau hal-hal yang fantastis, momentum yang luar biasa, itu bisa langsung menerbangkan elektabilitas orang atau menurunkan elektabilitas orang. Makanya menurut saya, yang dijaga betul-betul oleh timnya Pak Prabowo adalah supaya Pak Prabowo tidak emosi di debat terakhir. Karena debat terakhir ini menurut saya tekanannya akan luar biasa. Apalagi Pak Prabowo harus menggendong penampilan Mas Gibran yang tidak kinclong waktu terpuruk waktu debat keempat yang lalu. Dia harus menutupi itu ya. Harus menutupi itu. Jadi dia bawa itu. Nah, memang andalannya Pak Prabowo ini adalah kakek-kakek gemoy ya yang berhasil kemarin terus kemudian yang perlu kita bahas juga pasca debat. Pasca debat memang Pak Prabowo sering keceplosan kalau bicara di depan pendukungnya gitu ya. Tidak pintar dan lain-lain, dasmu etik itu kan pasca debat. Tapi di sisi lain, timnya juga sudah mengetahui tabiat Pak Prabowo kelihatannya. Jadilah itu ada 1000 tangis Bombay mungkin ya waktu itu dilaksanakan tuh, saya kasih judul sendiri aja tuh. Jadi seolah-olah tuh banyak yang menangisi Pak Prabowo atau simpati dengan Pak Prabowo yang diserang oleh Anies dan Ganjar, gitu ya. Dan waktu itu orang mungkin tidak sadar bahwa ini adalah permainan drama gitu ya. Yang menurut saya permainan drama itu. Makanya sekarang kan banyak yang sudah memberikan masukan supaya rakyat tidak lagi terjebak dalam permainan drama itu. Jadi kalau menurut prediksi Mas Henry, debat pamungkas nanti ini akan terjadi penyerangan di babak awal. Nah itu semua tergantung peserta. Kan kita juga pasti akan kaget ya kalau kemudian Anies Baswedan tidak melakukan quote and quote serangan-serangan ya. Atau Ganjar Pranowo juga tidak selugas penampilan dia yang ketiga, itu juaranya Pak Ganjar tuh di debat ketiga. Kemudian apakah Pak Prabowo tetap akan dengan gaya defense-nya gitu ya. Dan biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jawabannya sama tuh Bang. Indonesia harus maju. Jadi misalnya kebayang saya dia ditanya tentang pendidikan, ya dia akan jawab itu. Pendidikan di Indonesia sangat penting, Indonesia harus maju, gitu-gitulah. Jawaban sederhana ya? Jawaban sederhana, karena memang, kan saya pernah bahas ini Bang ya. Pak Prabowo itu tidak menjawab, tidak visioner dalam menjawab, tidak seperti 2014 dan 2019. Sekarang tuh dia hanya bisa bilang ya hidup Jokowi, saya akan teruskan Jokowi gitu ya. Karena berkali-kali dia juga sudah bilang dia akan melanjutkan Jokowi gitu. Memang Prabowo Gibran ini elektabilitasnya ya tentang Jokowi dan Prabowo gitu. Gibran sih nggak banyak menyumbang elektabilitas menurut saya. Yaitu yang lebih banyak adalah Jokowi dan Prabowo. Itulah sumbangan elektabilitasnya Prabowo Gibran. Tadi saya sudah sempat jelaskan tuh. Prabowo Gibran ini punya semua. Mesin banyak, logistik kuat. Dia punya Jokowi. Tapi kok belum nembus 50% bersatu. Apakah memang nunggu waktunya atau bagaimana? Dan lagi kan kemudian ada dua hal. Survei hanya bisa memotret kejadian saat pengambilan data diambil. Tapi survei tidak bisa memotret kejadian nanti pada saat 4 Februari 2024. Survei ini mestinya digunakan untuk strategi para tim paslon untuk bisa meningkatkan elektabilitas. Tapi tidak bisa membuat jaminan kemenangan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo saat ini kalau di Kompas misalnya ada di angka 39, kemudian Anies di bawahnya, Ganjar di bawahnya, itu bisa saja 14 Februari berubah bila memang ada konstelasi atau momentum politik yang dahsyat. Tapi memang kalau dari hasil survei ya kita harus legowo ya, bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diunggulkan untuk lolos ke putaran kedua. Apakah bisa berubah?
bisa, tapi kok kecil kemungkinannya, gitu ya. Jadi nanti kita tunggu apakah Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin yang akan lolos ke putaran kedua. Satu lagi nih Bang, sebelum pertanyaan selanjutnya, makanya kemudian ada juga gerakan 4 jari. Salam 4 jari. Apa maknanya tuh? Nah, itu salam 4 jari itu dibentuk atau dikeluarkan oleh masyarakat sipil ya. Oke. Ini bukan untuk mendukung paslon atau menghalangi paslon lain, tapi nampaknya mereka menginginkan ada kesatuan antara pendukung 01 dan 03 bila kemudian ada 2 putaran gitu ya. Jadi ini alternatif lah. Okay. Dan menurut saya bagus juga dan baik-baik juga untuk demokrasi. Selain 1, 2, 3 kita punya 4 sekarang. Oke, apakah makna salam 4 jari itu adalah ungkapan yang disampaikan masyarakat yang ingin menolak dominasi Jokowi di Pilpres 2024 ini? Iya, sangat mungkin Bang, karena 1 dan 3 kan nampak sekali tidak didukung oleh Pak Jokowi ya. Okay. Bahkan beberapa warga masyarakat sipil mengacungi jempol ke Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, yang mengatakan bahwa dirinya akan netral, tidak berpihak ya. Walaupun dia berkali-kali mengatakan ini bukan artinya saya bertentangan dengan presiden, tapi ini sikap saya untuk tidak berpihak kepada paslon manapun. Sebuah hal yang menurut saya patut dipuji ya dari sosok Kiai Ma'ruf Amin. Oke, kalau begitu berarti debat pamungkas nanti ini akan menentukan ya siapa yang akan memasuki putaran kedua kalau misalnya terjadi putaran kedua. Ya, itu akan menarik sekali, makanya pusat perhatiannya nanti ada di Anies dan Ganjar supaya mereka tidak tertekan juga gitu ya. Jadi bisa tampil lugas dan tentu saja masyarakat center point-nya tetap akan memperhatikan Pak Prabowo gitu ya. Kalau kemudian Pak Prabowo lepas emosinya ya mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi apa yang saya katakan ini saya yakin sudah diperhitungkan oleh timnya Pak Prabowo Gibran sebagai tim yang sudah kalah 2 kali dalam Pilpres. Tentunya mereka banyak sekali pengalaman masukan ya yang bisa digunakan untuk bisa meraih suara maksimal, terutama pada debat ketiga nanti. Tidak ada swing voters, jadi berpindah dari dukungannya dari mendukung Prabowo Gibran berpindah ke 01 atau 03 atau bahkan undecided voter yang sama sekali akhirnya tidak lari ke 02 tapi disuruh lari ke 01 dan 03. Jadi penampilan debat ini menurut saya ini akan penting sekali untuk disimak, terutama bila kita mengacu kepada pilkada di Jawa Barat dan di Jakarta waktu itu. Oke, Mas Henry. Apa konsekuensi misalnya paslon nomor 2 akan memenangkan pertarungan ini? Padahal menurut beberapa atau spekulasi-spekulasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kan masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan mengenai konstitusi. Ya, ada dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi sehingga paslon nomor 2 ini melaju untuk ikut kontestasi. Apa konsekuensinya kalau yang bersangkutan memenangkan Pilpres? Padahal kita tahu pelantikan itu kan masih jauh. Iya, masih 8 sekitar bulan 10. Apa konsekuensi yang terjadi nih? Hiruk pikuk atau apa yang terjadi? Makanya itu kan pertanyaan besar saya. Yang pertama adalah Pak Jokowi itu sebetulnya dukung Prabowo atau dukung Gibran? Karena itu akan berpengaruh sebetulnya, misalnya dengan susunan kabinet gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi dukung Gibran saja, bisa saja Pak Prabowo kemudian menghapus semua menteri-menteri Jokowi. Kalau Pak Jokowi dukung Prabowo, ya berbeda lagi nanti konstelasinya. Itu yang pertama. Pertanyaan saya ulang nih Bang, sebetulnya Pak Jokowi itu mendukung Prabowo atau dukung Gibran? Nah ini terserah, nanti viewernya Abraham Samad menjawab itu ya. Sah-sah saya jawabannya, nggak ada yang salah. Terus kemudian yang kedua, pasti rakyat juga akan bertanya. Nah, bertanyanya rakyat ini biasanya menggunakan 3 cara. Yang pertama, pertanyaan dalam hati, gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dalam diskusi. Jadi artinya diskusi-diskusi itu akan hangat lagi dibicarakan. Yang ketiga adalah diskusi atau gejolak yang akan hangat. Belum, itu yang ketiga. Jadi bertanya dalam diskusi. Kemudian yang ketiga adalah bertanya bersama-sama di jalanan, gitu ya. Artinya mereka bertanya, tapi mereka ingin diskusinya itu lebih luas lagi di jalanan. Itu berarti gejolak.
Nah itu mungkin jadi bergejolak gitu ya. Oke. Pasti kan pertanyaan-pertanyaan itu harus sudah jawab. Tapi pemerintah so far saya lihat sudah bisa mengantisipasi tuh. Salah satunya dengan bansos yang akan diluncurkan sampai Juni itu kan. Itu kan salah satu antisipasi ya. Tapi yang paling penting menurut saya diantisipasi oleh pemerintah adalah gejolak kenaikan harga-harga sih. Kalau kemudian memang... Nah, kalau itu kan gejolak ekonomi yang Mas Henry maksudkan, gejolak politik. Yang Ya. itu kan menimbulkan Ya, itu pertanyaan-pertanyaan ketidakstabilan itu. gitu. Betul, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi kuat itu. Apalagi kan dari semua lembaga survei ya, itu memandangnya harusnya 2 putaran gitu. Kalau kemudian 1 putaran ya pasti akan ada gejolak-gejolak pertanyaan itu. Saya katakan pertanyaan ya Bang ya. Kalau Mas Henry sendiri melihat sebagai ilmuwan komunikasi politik, kalau kita melihat apa yang terjadi di Filipina, misalnya kalau kita coba-coba Iya. lihat ya, ketika Duterte tiba-tiba padahal tadinya kan sama-sama mendukung, tiba-tiba berbalik haluan. Apakah kejadian-kejadian di Filipina ini bisa terjadi di Indonesia pasca Pilpres? Ya bisa aja kan, di Filipina itu kan berjalan bersama pada saat kompetisi kan. Ya. Pada saat berkuasa mungkin beda lagi. Iya, Bongbong mungkin sendirian gitu. Iya, langsung diserang sama Duterte, bapaknya Serang Sara. sama bapaknya Sara. Sara itu wakilnya Bongbong kan. Iya, ini kan sama nih. Ya, diserang itu. Makanya saya katakan tadi, ini kan kalau pertanyaan saya Oke. dilimpahkan ke Filipina, sebetulnya Pak Duterte itu mendukung Sara atau mendukung Bongbong? Oke. Nah, ini kan sudah terjawab tuh, kelihatannya dia mendukung Sara tuh. Nah, kalau di Indonesia? Nah, itu dia. Apakah Pak Jokowi mendukung anaknya atau mendukung menterinya? Kalau Mas Henry jawab Saya sebagai rasa pengamat nih. dia akan mendukung anaknya. Oke, berarti kalau dia mendukung anaknya, nanti kejadiannya mirip-mirip di Filipina dong. Dia akan all out untuk Gibran. Oke, jadi agak mirip peristiwa Filipina. Sangat mungkin terjadi, Oke. kecuali bila Oke. Prabowo punya karakter yang berbeda dengan Bongbong. Jadi artinya Prabowo bisa mengambil hati rakyat secara lebih dalam lagi dan mengambil hati rakyat lebih besar Oke. dari Jokowi mengambil hati rakyat Indonesia. Nah kelihatannya nih Bongbong agak telat nih mengambil hati rakyat Di Filipina. di Filipina. Jadi dia kalah ya. Jadi dia nampaknya kalah simpati dari Duterte yang memang banyak dikagumi oleh rakyat Filipina. Karena ketegasannya. Karena ketegasan, anti narkoba dan lain-lain kan. Oke. Nah ini ya kita lihat juga nih, kalau Pak Prabowo terlambat mengambil hati rakyat dan tidak berhasil mengambil hati rakyat seluas Pak Jokowi, Oke. ya rakyat tetap akan ke Pak Jokowi. Jadi ya kalau Pak Jokowi dukung Gibran, ya udah ke Gibran nanti. Tapi apakah itu mudah terjadi? Agak sulit Bang, karena Pak Jokowi ini memang luar biasa. Jadi artinya luar biasa tuh gini, dia itu mau dikritik-kritik, kemudian mau diserang-serang, penampilannya sama. Putih hitam, sederhana. Dia tidak tiba-tiba pakai Christian Dior atau tiba-tiba pakai tas-tas mahal, kemeja mahal, tidak. Tapi kalau ada orang bilang itu pencitraan, kan itu sudah banyak orang bilang begitu. Oh iya, tapi kan yang mengerti pencitraan berapa orang sih Bang? Oh. Yang dilihat kan memang seorang Jokowi ini kan sederhana. Oke. Bukan pencitraan, karena dia bisa begitu loh dari 2012, bahkan mungkin dari zaman dia wali kota Solo ya. Iya. Dan konsisten saya begitu. Kalau memang keluarganya ada yang pakai Christian Dior atau merek-merek mahal itu kan keluarganya rakyat lihat. Tapi kalau dianya kan tidak. Ini hebatnya Jokowi menurut saya, penampilannya sama. Oke, jadi itu yang menguatkan dia ya? Ya, Itu yang membuat dia beda. dia berbeda. Nah Pak Prabowo bisa nggak kayak Pak Jokowi itu? Kan Pak Prabowo juga sederhana, nggak pakai merek-merek. Oh ya, tapi dia naik Alphard kan. Saya rasa kita song-song pemilu dengan akal sehat ya. Oke, akal sehat. Yang gembira itu penting, tapi akal sehat. Gunakan hati nurani juga gitu. Karena menurut saya Berarti kalau akal sehat, siapa yang akan dipilih? ya tergantung rakyat lah ya. Ya kalau menurut Mas Henry, kan begini, sebagai ilmuwan kita harus memandu orang. Karena kalau kita nggak memandu, nanti orang sesat jalannya. Ya kalau menurut saya cari yang salahnya paling dikit lah. Oke. Yang rakyat tahu ya. Oke. Karena menurut saya kalau orang-orang Kan begini sendiri Mas bilang, Henry, perang ilmuwan itu menuntun rakyat yang lagi kurang memahami, ya, tidak melihat jalan itu. Dia Ya. bisa tersesat kalau nggak dituntun. Ya. Anggaplah begitu. Mas Henry akan menuntun nih rakyat. Siapa Ya. kira-kira? itu yang nggak boleh kan dilakukan oleh ilmuwan sebetulnya. Menuntun harus memilih siapa. Nggak boleh dilakukan oleh? Iya, karena oleh ilmuwan. Karena kan saya bukan anggota tim ses. Oke. Kalau anggota tim ses begitu, tapi
Yang bisa saya kasih tahu adalah tips-tips kan. Iya. Yang pertama ya cari yang salahnya paling dikit. Kemudian yang nggak pakai topeng itu penting. Jadi cari yang paling jarang pakai topeng. Kalau keseringan pakai topeng, jadi artinya ada yang diselimuti supaya orang tidak tahu siapa dirinya. Itu mesti hati-hati juga. Saya pernah hadir di Kenduri Cinta, Ma'iyah, MI Non Najib. Tapi saya bilang begini, pilih 1 boleh, pilih 3 silahkan, pilih 2 dipikir-pikir lagi. Jadi artinya dipikirin lagi apakah pilihannya jatuh ke nomor 1, 2, atau 3. Nah kira-kira begitu. Dan saya rasa rakyat sudah pandai memilih. Tapi gini Bang, banyak orang yang mengatakan bahwa pemilu akan menentukan 5 tahun ke depan nasib kita. Ternyata tidak. Tapi sejak zaman Jokowi, harusnya setiap pemilu itu menentukan nasib kita 30 tahun ke depan. Jadi pemilu ini hanya menentukan nasib oligarki, bukan rakyat. Ya bisa begitu Bang, karena kita kan dicari sama negara tuh cuma 5 jam, 5 tahun sekali. Makanya kan yang akan menikmati nanti hasil pilpres pemilu hanya oligarki kan? Ya bisa jadi begitu Bang. Makanya saya Abang bilang begitu tadi, ya, setuju ya? Iya, maka tadi saya bilang pemilu ini hanya dinikmati hasilnya oleh oligarki. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya bisa jadi begitu, karena kan Pak Boy Thohir sudah bilang tuh, Iya. 2/3 penguasa ekonomi mendukung Prabowo kalau nggak salah ya. Jadi memang kelihatannya oligarki teman-teman Pak Boy itulah yang akan menikmati hasil pemilu itu. Nah siapa yang ditakuti oleh oligarki sebetulnya? Kalau rakyat kompak. Jadi kalau rakyat kompak, oligarki ikut rakyat tuh, nggak ikut penguasa. Tapi kalau dilihat-lihat rakyatnya nggak kompak, oligarkinya ikut penguasa. Saya rasa gitu tuh. Berarti kalau begitu oligarki yang menikmati, rakyat menjadi pelengkap penderita. Seperti begitu? Hah? Dia oligarki menikmati, rakyat dikorbankan. Terima kasih Mas Henry. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini mencerahkan, Ya. memberi edukasi agar supaya rakyat bisa lebih paham, tidak memilih pemimpin yang bisa menghancurkan republik ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.